wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam topik pembicaraan mengenai kesempurnaan syariat Islam. Islam yang telah datang kepada kita dan saat ini sedang kita yakini telah turun dengan sempurna dalam setiap hukum-hukumnya. Kesempurnaan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Di dalam ayat ini Allah kemudian telah memberikan penjelasan bahwa pada hari ini sejak diturunkan Islam telah disempurnakan oleh Allah. Kemudian Allah juga telah menyempurnakan nikmatnya kepada kaum muslimin dan kepada Rasulullah Muhammad, dan Allah telah meridhoi Islam sebagai agama. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kesempurnaan syariat Islam yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam ayat tersebut tidak akan berarti apa-apa bagi manusia jika manusia tidak terikat kepadanya atau tidak berpegang kepada hukum-hukumnya. Sehebat apapun syariat Islam dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada pada manusia manapun, pada zaman apapun, kapanpun dia terjadi, tidak akan bisa terasakan oleh manusia jika manusia tidak berpegang teguh kepadanya. Contoh misalnya, bagaimana sekumpulan hukum syariat Islam yang mengatur tentang mekanisme menyejahterakan masyarakat tidak akan bisa dirasakan oleh manusia kalau kemudian manusia tidak mengambilnya. Hukum tentang pengaturan kepemilikan, di mana Islam telah memberikan batasan apa saja yang boleh dimiliki oleh individu, apa saja yang boleh dimiliki oleh masyarakat, di mana masyarakat berserikat terhadapnya, dan apa yang boleh dimiliki oleh negara. Jika kemudian hukum-hukum tentang kepemilikan itu tidak mengikat manusia, atau manusia tidak mengikatkan diri mereka kepadanya, maka mekanisme yang telah dijaminkan oleh Islam untuk menyejahterakan manusia tidak akan pernah terjadi. Sehingga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan atas hubungan antara keimanan kepada keterikatan kepada hukum syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, sesungguhnya kalian tidaklah beriman sampai menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim atau sebagai pemutus terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak tampak keberatan pada diri mereka pada saat engkau memutuskannya dan engkau mendapati mereka dalam keadaan wa yusallimu taslim, menerima dengan sepenuh hati, menerima dengan sebenar-benarnya menerima. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, pertanyaannya adalah apa itu syariat Islam? Syariat Islam dipahami sebagai khitab, seruan al-musyari, pembuat hukum terhadap semua hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik apakah hukum itu berkaitan dengan perbuatan saja atau ketika manusia memanfaatkan benda-benda. Maka terhadap hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan 5 status hukum. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah haram. Sebagaimana di dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil af'ali at-taqayyub bi ahkami syar'i, bahwa hukum asal perbuatan manusia adalah terikat dengan syariat Islam. Adapun kemudian mengenai hukum yang berkaitan dengan benda-benda atau pemanfaatan benda-benda, maka syariat Islam memberikan solusi hanya 2 hukum, yaitu tentang halal dan haram. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana kesesuaian dan kesempurnaan syariat Islam mengatur semua persoalan manusia pada sepanjang sejarah manusia. Kemudian ada yang mulai meragukan kemampuan Islam dalam memecahkan problem yang muncul, di mana problem itu tidak pernah ditemukan di masa lalu, hanya kemudian dia muncul di masa sekarang. Maka jawaban terhadap hal demikian
kita bisa melihatnya pada dua sisi. Sisi yang pertama adalah bagaimana keyakinan kaum muslimin terhadap hukum Islam. Ketika kemudian keyakinan itu ragu akan kemampuan hukum Islam untuk menyelesaikan persoalan manusia, maka keraguan terhadap keyakinan itu akan mengantarkan pada berlepas dirinya manusia dalam berpegang teguh kepada hukum Allah, berlepas dirinya manusia untuk mengikatkan setiap perbuatannya berdasarkan hukum syariat Islam. Yang kedua, kemampuan syariat Islam dalam memecahkan problem manusia, walaupun problem itu baru saja terjadi atau sedang terjadi, tampak di dalam keadaan dalil-dalil hukum syariat Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas yang sifatnya umum dan global. Yang dari dalil-dalil itu terdapat mana-mana yang sifatnya umum dan global, yang darinya bisa diistimbat atau digali hukum, dikeluarkan hukum yang baru dari dalil-dalil yang bersifat umum dan global tadi. Contoh misalnya, di dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, di situ yang disebutkan adalah ketika sholat Jumat dilaksanakan, maka kaum muslimin kemudian diharamkan untuk berjual beli karena menghalangi manusia, di dalam hal ini adalah laki-laki, untuk melakukan sholat Jumat. Yang disebut di dalam ayat itu adalah pengharaman jual beli karena meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki. Dan kemudian di akhir ayat dilanjutkan bahwa ketika sholat Jumat telah ditunaikan, maka kemudian jual beli kembali ke hukum asalnya, yaitu mubah, boleh. Maka walaupun kemudian di dalam dalil itu hanya menyebut tentang jual beli, pengharaman jual beli karena meninggalkan sholat Jumat, maka ketika saat ini kemudian ada seorang laki-laki yang sedang main Facebookan misalnya di warnet, atau misalnya seseorang laki-laki misalnya ketika sedang bepergian dan dia tidak sedang safar tapi sedang mengendarai kendaraan, walaupun kemudian itu adalah kendaraannya, tetapi ketika dia mengendarai itu membuat dia meninggalkan sholat Jumat, maka pada saat itu diwajibkan baginya untuk segera menunaikan sholat Jumat dan mengendarai kendaraannya sendiri. Pada saat itu menjadi hukumnya haram. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwa syariat Islam itu ketika dalil-dalil tentang syariat itu datang dalam makna-makna global, makna-makna umum yang bisa diistimbat atau digali hukum, dikeluarkan hukum dari dalil-dalil itu untuk persoalan-persoalan yang lain. Kemudian yang contoh berikutnya seperti terjadi pada masa Rasul. Para sahabat kemudian menyaksikan ada penyerbukan kurma yang awalnya tidak pernah dilakukan kaum muslimin pada masa itu. Lalu kemudian karena kaum muslimin bingung apakah ini boleh atau tidak, mereka datang mengadu kepada Rasul, dan Rasulullah untuk menyikapi proses penyerbukan kurma itu, Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang persoalan-persoalan dunia kalian. Yang disebutkan di dalam hadis itu adalah tentang penyerbukan kurma, sehingga kemudian saat ini kalaupun kemudian ada kaum muslimin yang ingin mengembangkan penyerbukan tomat, penyerbukan tanaman yang lain, cukup kaum muslimin berpegang teguh dengan dalil itu, berarti sudah terjawab semua persoalan-persoalan baru yang awalnya tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah atau terjadi jauh dari masa Rasulullah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, jika saat ini ada upaya untuk meragukan kaum muslimin terhadap kesesuaian syariat Islam dan kesempurnaan syariat Islam dalam memecahkan seluruh problematika hidup manusia, maka sebenarnya upaya itu adalah datang dari orang-orang yang sudah meragukan kemampuan Islam dalam memecahkan problem kehidupan manusia. Berarti meragukan Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini, saat kita makin dekat dengan Al-Quran, kita akan mendapati berbagai macam hukum syariat Islam melalui dalil-dalil Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai pijakan untuk memecahkan persoalan-persoalan kita yang awalnya tidak bisa kita ketahui. Dan persoalan itu memang bukan semua kaum muslimin boleh melakukannya, tetapi itu hanya boleh dilakukan oleh seorang mujtahid yang melakukan ijtihad. Semoga bermanfaat pesan kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.